Pernahkah kamu mendengar kecerdasan buatan atau AI mencoba berbicara menggunakan bahasa daerahmu, tapi rasanya terdengar sangat kaku? Mirip seperti sayur berkuah yang lupa diberi garam, hambar, datar, dan kehilangan nyawanya. Di era modern ini, teknologi pemrosesan bahasa alami telah berkembang sangat pesat, memungkinkan mesin untuk berbicara layaknya manusia. Namun, ada satu misteri besar yang masih membuat algoritma paling canggih sekalipun menyerah, yaitu melafalkan bahasa daerah yang kaya akan budaya seperti bahasa Wolio dari Sulawesi Tenggara. Mengapa suara AI terdengar seperti kehilangan jiwanya saat mencoba berbahasa Wolio? Mari kita bayangkan algoritma text-to-speech atau TTS sebagai seorang koki robot yang sangat pintar. Koki robot ini memiliki akses ke jutaan buku resep di seluruh dunia. Dia tahu persis berapa gram bahan yang dibutuhkan, suhu yang tepat untuk memasak, dan durasi waktu yang pas. Namun, koki robot ini memiliki satu kelemahan fatal, yaitu dia sama sekali tidak memiliki indera perasa. Dia bisa mencampur bahan sesuai instruksi tertulis, namun dia tidak bisa merasakan apakah masakannya kurang gurih, terlalu manis, atau kehilangan sentuhan bumbu rahasia. Begitulah cara kerja AI saat memproses teks bahasa yang kompleks. Secara ilmiah, sistem text-to-speech mengubah teks tertulis menjadi gelombang suara melalui beberapa tahapan yang sangat rumit. Pertama, mesin memecah kalimat menjadi unit suara terkecil yang disebut fonem. Layaknya memotong bahan makanan menjadi potongan dadu yang presisi, AI mencocokkan setiap huruf dengan sampel suara yang ada di dalam pusat datanya. Pada bahasa dengan sumber daya besar seperti bahasa Inggris, AI memiliki miliaran sampel suara yang merekam setiap variasi nada, jeda, dan intonasi. Algoritma pembelajaran mesin kemudian merangkai fonem-fonem ini menggunakan model akustik matematis tingkat tinggi untuk menciptakan alunan suara buatan. Akan tetapi, masalah besar muncul ketika algoritma ini dihadapkan pada bahasa Wolio. Bahasa Wolio bukan sekadar susunan abjad statis, melainkan sebuah bahasa yang sangat mengandalkan prosodi, yaitu ritme, intonasi, dan penekanan suku kata yang menentukan makna mendalam serta konteks sosial di masyarakat. Dalam bahasa Wolio, sedikit perubahan nada dapat merubah seluruh esensi atau tingkat kesopanan sebuah kalimat. AI sangat kesulitan memproses ini karena bahasa Wolio termasuk dalam kategori bahasa dengan sumber daya rendah di dunia komputasi digital. Sangat minim sampel suara terstruktur yang bisa dianalisis oleh mesin. Koki robot kita mungkin tahu persis cara mengeja dan mengucapkan setiap suku kata dalam teks Wolio, tetapi dia tidak tahu kapan harus menggunakan intonasi dan pengucapan yang jelas. Contoh penggunaan AI dalam bahasa Wolio, Yapai Banuamu, atau pada Mokande, atau kalimat Ying kita dadi mangura. Bagi penutur bahasa Wolio, kalimat-kalimat tersebut seakan menggelitik di telinga, walau memang artinya mungkin dipahami, dan lebih tepatnya dimaklumi bagi para pelajar pemula bahasa Wolio, namun hal ini tidak boleh dibiarkan dan dibenarkan, apalagi sampai membanjiri ruang dalam dunia digital atau siber. Algoritma pembelajaran mesin khusus bahasa Wolio saat ini sangat miskin akan pemahaman kontekstual semacam ini. Mereka menerjemahkan teks secara buta dan murni mekanis. Secara teknis perangkat lunak, masalah pelik ini terletak langsung pada arsitektur jaringan saraf tiruan itu sendiri. Karena dataset audio teranotasi bahasa Wolio di internet sangatlah terbatas, jaringan saraf tiruan tidak bisa membangun koneksi sinapsis buatan yang cukup kuat. Akibatnya, AI menggunakan tebakan probabilistik dengan meminjam pola nada dari bahasa lain, seperti bahasa Indonesia standar atau bahasa asing. Harapan kita, komunitas sains dan para peneliti bahasa, tidak menyerah begitu saja menghadapi kebuntuan ini. Besar harapan kami agar kebuntuan teknologi ini menjadi pemantik semangat bagi para ilmuwan untuk turun tangan. Jangan biarkan kecerdasan buatan mendikte cara kita bertutur. Mari kita teliti dan arahkan AI agar ia mampu belajar menghargai setiap penekanan dan intonasi yang menjadi identitas luhur bahasa kita.
Pada akhirnya, teknologi komputasi text-to-speech masih memiliki perjalanan panjang yang berliku untuk bisa benar-benar meniru kompleksitas dan kehangatan jiwa bahasa manusia seutuhnya. Perjuangan memproses bahasa Wolio menjadi sebuah bukti nyata bahwa komunikasi bukanlah sekadar perkara merangkai deretan huruf dan merender frekuensi suara secara matematis, melainkan sebuah medium agung untuk mewariskan rasa, budaya, dan identitas peradaban. Seiring penyempurnaan algoritma, kita menaruh harapan besar bahwa suatu hari nanti, kecerdasan buatan akan mampu menyuarakan kekayaan budaya setiap bahasa daerah di dunia, tanpa kehilangan sedikit pun kehangatannya. Teknologi harus belajar dari manusia, bukan manusia yang terpaksa belajar dari teknologi.